investor. Kemungkinan kedua, tidak sebanding, lebih kecil misalnya dapatnya. Kemungkinan ketiga, lebih besar mungkin dapatnya. Baik lebih kecil maupun lebih besar, dicatatnya bisa dengan goodwill approach atau bonus approach. Ya, sehingga ada beberapa variasi. Demikian juga kalau nyetornya ke partnership akan ada beberapa kemungkinan tadi. Ya, itu nanti kita minta sharing, kita coba diskusikan ya, yang dikerjakan ya, dan menguatkan ya. Jadi misalkan kita yang sedang ya, sehingga ini sangat membantu sekali. Ya, nah kalau pembentukannya saya kira tidak masalah kan. Pembentukannya tinggal dari sudut orang accounting hanya mencatat debit cash, kredit, capital partner A, partner B, atau partner C. Kemudian kalau non cash ya sama, debit non cash, kreditnya modal A, B, dan C, hanya non cash dinilai disepakati ya, idealnya di appraise, tapi mahal mungkin disepakati saja berapa fair value-nya yang non cash ini ya. Kalau nyetornya berbeda tapi pengen kepentingannya sama ya, sehingga akan dicatat dengan bonus approach ataupun goodwill approach ya. Itu untuk pencatatannya. Kemudian akhir tahun ada operasional, mungkin ada laba rugi, dibagi sesuai dengan kesepakatan juga. Jadi untuk accounting relatif mudah untuk accountingnya. Hanya untuk partnership ini accounting mensupport untuk melakukan perhitungan-perhitungan ya. Sehingga kalau ada pembagian laba, jurnalnya cuma kalau dia laba debit income summary atau net income ya, kreditnya capital para partner. Angkanya ya itu yang mesti dihitung. Ya, mungkin ada bonus di sana, apakah bonusnya setelah bonus atau sebelum bonus, atau bonusnya hanya selisih kenaikannya aja atau persentase dari kenaikan dari target yang ditetapkan. Kemudian ada gaji ya. Kemudian ada bunga modal ya, bisa dari bunga awal, bunga akhir, atau bunga rata-rata ya. Kemudian sisanya bisa diatur pembagiannya, bisa juga nggak diatur pembagiannya, artinya bagi sama rata ya. Kemudian dalam perjalanannya mungkin ada partner yang ingin bergabung ya. Nah, mengenai ini bergabung tadi udah disinggung sedikit ya, nanti kita akan bahas lebih detail contohnya ya yang saya udah tugaskan ya. Kemudian bisa juga dalam perjalanannya ada partner yang mundur ya. Partner yang mundur, partnershipnya tidak bisnisnya tidak dibubarkan, hanya partnershipnya secara hukum otomatis bubar kan. Partnership ini kesepakatan 2 orang atau 3 orang. Kalau dari kesepakatan 3 orang, 1 orang mundur, kesepakatannya bubar. Sehingga ada orang lain masuk atau orang yang ada sisa berdua, tentu harus bikin kesepakatan baru. Ya, secara legalnya bubar, tapi secara bisnisnya tidak harus bubar, kan bisa diteruskan oleh partner yang sisa. Ya. Sehingga partner yang mundur atau karena meninggal bisa dikasih hak-haknya. Hak-haknya bisa sebesar yang tertulis modalnya di partnership, ya di pembukaan partnership. Bisa juga lebih besar, bisa juga lebih kecil. Ya. Tentunya ini akan ada penilaian daripada nilai bisnisnya pada saat ada yang mundur. Ya. Nilai bisnis tadi idealnya dilakukan oleh penilai bisnis. Ya. Teman-teman kita yang belajar di D3 penilai itu belajar penilaian bisnis. Ya. Tapi karena ada biaya dan cukup mahal barangkali, ya disepakati saja ya pantasnya berapa nilai bisnisnya. Kalau partner baru masuk atau ada partner baru keluar, kemudian partnership-nya dinilai bisnisnya, ternyata katakan equity-nya para partner A, B, C, D misalnya tadi, equity-nya 2 miliar, ternyata dinilai 3 miliar, artinya ada ekses 1 miliar. Nah, 1 miliar ini perlu
dialokasikan ke aset-asetnya. Mungkin tanahnya under value, ya dulu tanah dibeli 200 juta, mungkin sekarang sudah 600 juta karena daerah jadi ramai, ya dilewati jalan tol atau ada mall baru. Kemudian beberapa asetnya mungkin ada penurunan, ada juga yang lain meningkat, ya. Sehingga kenaikan 1 miliar tadi dialokasikan dulu ke aset-aset yang lain. Setelah dialokasikan ternyata masih tersisa 200, artinya asetnya sudah fair value seluruhnya. Tapi masih sisa 200. Inilah intangible asset, itulah goodwill. Di buku kita sederhanakan, ya, contoh-contohnya disederhanakan, dianggap dinilai bisnisnya ternyata fair value dari aset-asetnya sudah cocok, sudah sama dengan yang di buku, ya disederhanakan. Karena kita biar fokus ke equity. Ya. Sehingga memang kelebihannya itu adalah goodwill, ya. Nah, perlu dicatat nantinya, ya. Kalau partner baru masuk, ya, partner. Uangnya dikasih ke partner atau uangnya dikasih ke partnership, ya. Demikian pada saat dibubarkan dinilai tadi bisa juga tadi, ya, ini tercatat C equity-nya 1 miliar dapat 1 miliar bisa. Tercatat 1 miliar dapatnya 800 bisa juga, ya. Dapat 1 miliar dapatnya 1,4 bisa juga. Sehingga accounting tinggal menyesuaikan dengan kesepakatan para partner tadi. Ya, tentunya kalau dibubarkan kalau ada yang mundur tadi, ya bisa aja pada saat mundur-mundur, ya 1 miliar akan disepakati di bawah 1,4, berarti ada goodwill 400. Yang cash keluar tetap 1,4 miliar. Tapi modal C hilang karena udah didebel dan muncul goodwill 400. Atau mungkin para partner di adjust juga, dinilai juga modalnya. Sehingga ada penyesuaian sesuai dengan proporsional dari profit sharing agreement-nya, ya. Itu isi dari bab 16. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke bab 17, ya, itu pembubarannya. Ya. Kalau partner mundur, legalitas bubar, bisnis bisa jalan terus. Tapi kalau partnernya udah nggak bersepakat, seperti kena COVID ini, mungkin sudah nggak ada prospek lagi bisnisnya, ya udah dibubarkan, memang bisnis pun juga dibubarkan. Itu yang di bab 17. Nah, untuk partnership, accounting-nya relatif mudah, tetapi harus dihitung dulu, baru dibuat jurnalnya. Itu isunya. Nah, sebelum kita bahas yang dikerjakan oleh Frans Wijaya, ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu bisa penambahannya kan kalau dicontohkan di goodwill, bisa nggak penambahannya di aset lain gitu? Penambahan atas maksudnya saya cash apa non cash, apa maksudnya pertanyaan, belum paham saya. Jadi kan kalau misalnya kita revaluasi itu kan Revaluasi. Kalau revaluasi ya nanti setelah UTS kita belajar konsolidasi, merger konsolidasi, mungkin di pengantar juga sudah sedikit pada saat pembelian saham di atas 20% ya, itu kan harus direvaluasi. Tadi di equity partnership ABC misalnya equity-nya 3 miliar atau 2 miliar lah ya. Dinilai dulu bisnisnya. Ya, nilai bisnisnya bisa juga sama dengan equity-nya 3 miliar. Maaf, misalnya 2 miliar ya, tadi lupa saya. Ya. Misalnya sama dengan 2 miliar, ya.
bisa juga di atas 2 miliar, bisa juga di bawah 2 miliar, ya, nilai bisnisnya. Kalau nilai bisnisnya katakan 2,5 miliar, berarti setengah miliar ini ada ekses. Ekses ini dicek ke asetnya, direvaluasi dulu aset-asetnya. Dari hasil revaluasi aset, ternyata kenaikan asetnya 400 juta. Oh, berarti yang 100 juta itulah goodwill. Intangible asset, karena di tangible assetnya udah dicari nggak ada lagi. Semuanya udah sesuai dengan fair value-nya. Udah nilai hasil revaluasi. Berarti yang 100 ada ekses apa? Itulah goodwill. Begitu. Ada pertanyaan? Halo? Nah, sama satu lagi Pak. Nah, ya. Kan kalau di apa yang sekutu baru yang baru masuk dia beli kepemilikan dari sekutu lama itu kan ada yang kemarin dapat kepemilikan lebih besar dari yang di store itu Pak. Ya, ya. Nah itu kalau misalnya kita pakai metode goodwill itu jadinya goodwillnya minus Pak, itu bisa nggak? Jadi di kredit. Nah, begini. Sekali lagi, kalau accountingnya tidak usah dikhawatirkan, accountingnya kan sederhana. Ada partner baru masuk, kalau store cash, debit cash, kredit modasi. Yang bikin agak kompleks atau nambah pekerjaan adalah karena orang accounting diminta juga untuk membuat perhitungan. Perhitungan apa? Kesepakatan para partner. Terserah kesepakatan para partner. Wah, ini value bisnisnya turun. Turun. Ya nggak apa-apa. Itu aja jadi dasar accounting. Yang jelas, pada saat partner itu masuk, ada dua kemungkinan. ABC, D masuk, berunding. Oh, ini udah nggak 2 miliar ini. Ini hanya 1,6 miliar. Saya masuk setor sekian, dapatnya mungkin harusnya lebih besar karena saya orang top. Saya orang yang punya reputasi, saya punya jaringan. Bisa. Dia bawa goodwill. Atau sebaliknya, ya goodwill ke old partner, ya. Jadi pada saat partner masuk, partnership-nya di appraise, dinilai business value, valuation, ya. Sehingga nilai bisnisnya bisa lebih kecil dari nilai equity-nya. Tadi equity 2 miliar, business value-nya hanya 1,6. Dari mana? Tadi kan 4. Itu dari equity-nya berapa di pembukaan? 2M. Oh, berarti ada penurunan nilai daripada bisnisnya. Bisa saja. Tergantung kesepakatan. Tapi itu jarang kalau mereka bersepakat. Ya biasanya dinilai ada prospek yang bagus. Lalu mereka tentu akan mengecap bahwa ini udah ada customer yang loyal, sudah dikenal, sudah tempatnya strategis, sehingga bisnisnya meningkat. Ya, boleh aja asalnya 2 miliar, mungkin kalau bisnis dinilai bisnis value-nya bisa 2-3 miliar, bisa lebih 3 miliar, mungkin seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat contohnya, kita bahas di contohnya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Ya. Jadi kalau nggak ada, ya langsung aja Frans Wijaya. Halo, halo Frans. Halo Pak, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Ya, silakan coba di-share. Ini saya keluar dulu. Izin melakukan present Pak. Ya. Apakah sudah muncul teman-teman, Pak? Belum. Oke. Sudah Pak? Belum juga. Sudah proses. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Diperbesar dikit bisa nggak tampilannya? Saya agak kesulitan lihatnya. Oke Pak. Cukup Pak? Belum? Tampil lagi.
Ya udah. Oh, dikit lagi nih. Ini berapa persen nih? Ini 100% ya. Dikit lagi. Coba 120% bisa nggak? Siap, Pak. Nah, sudah? Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya pengen, bukan saya pengen sih. Pertama kita bahas dulu ya Pak yang nomor satunya. Yang nomor satu itu kalau nggak salah partner baru bayar ke partner yang lama. Iya. Nah, di sini saya bikin soal Pak. Alhamdulillah nama partnernya Sorry. Nah, awalnya dia ini terdiri dari dua orang mitra ya Pak. Yang pertama Nyonya Asri sama Nyonya Sonya. Ya. Mereka ini masing-masing punya kontribusinya $500 negara X katakanlah. Kemudian di ceritanya pada bulan Oktober 2020 ada partner baru yang mau gabung namanya Nyonya Sinta. Dia ini membayarkan sebagaimana kasus yang disoalkan, dia membayar ke masing-masing partner yang lama sebesar $200 yang tadi. Sehingga seperti yang diminta di soal di kasus pertamanya ada yaitu partner baru ini mendapatkan kepemilikan yang sama dengan yang disetor ya Pak. Ya. Jadi ini nyetornya kan masing-masing 200 ke partner yang lama. Totalnya jadi dia nyetornya $400 ya Pak. Nah $400 ini kalau diporsikan ke total modal yang disetor oleh ketiga partnernya yaitu $1.000, komposisinya menjadi 40%. Nah penjurnalannya jadi seperti ini, di mana tadi Nyonya Sinta kan kapitalnya muncul. Ini setornya ke partner atau ke partnership? Ke partner dulu Pak. Ke partner. Berarti modal partner tetap nggak berubah. Berapa modal partnernya? Oh kalau di saya berubah Pak. Kan setornya ke partner kan? Iya jadi dia beli punya partnernya. Kalau yang saya beli punya partnernya sebagian, terus partner yang kedua juga sebagian. Jadi yang partner belinya barunya ini sebagian nggak dapat. masalah. Cuman pertanyaan saya, modal Iya baik Pak. Partnership-nya sebelum partner baru masuk berapa nilainya? 1.000 Pak. Oh, sebelum partner baru masuk 1.000, masing-masing sebesar 500. Betul. Oke. Kemudian partner baru masuk, uangnya langsung dikasih ke partner lama. Sehingga modal partnership tetap 1.000 kan, nggak berubah kan? Betul Pak. Oke, ya lanjut. Nah, jadi ya begitu benar teman-teman seperti yang dijelaskan Bapak. Dan yang lama keduanya masing-masing 200 jadi ke penyesuaian yang baru proporsi kapital si partnershipnya yang Nyonya Asli itu jadi 300 sekarang karena dikurangi 200 yang tadi, terus Nyonya Sonya juga 300 dan Nyonya Sinta 400 tentunya. Terus komposisinya sekarang jadi 30-30-40 begitu. Itu yang kasus pertama. Jurnalnya? Kemudian ada juga kasus yang kedua. Jurnalnya ini Pak. Debit? Nyasri? Oke. Ya. Ini jadi dapat modalnya sesuai dengan uang yang disetor ya? Iya Pak, sesuai dengan modal yang disetor. Oke. Nah ini perlu kita pahami ya bahwa Nyonya Asri dan Nyonya Sonya ini kan sepakat masing-masing berkurangnya 200. Tapi bisa juga mereka sepakat berkurangnya yang satu 100, satu 300. Akuntan tinggal ngikuti aja. Ya. Artinya share-nya di partnership baru menjadi tidak 30-30-40. Tentunya mungkin angkanya menjadi beda kalau memang mereka disepakati Nyonya Sonya Nyonya Asri misalnya berkurangnya 100, Sonya berkurangnya 300. Tentunya setelah partnership-nya bertiga, komposisinya menjadi tidak 30-30 tapi 10 40 50 50 enggak dong. 10 kalau misalnya berkurangnya 100 berarti kan 400 200 coba dimasukin angkanya. Sampingnya jadi sampingnya. Baik, Pak.
Di samping jurnalnya. Misalnya jurnalnya jadinya 100 Asri, dia berkurangnya 100, Sonya 300, Sinta tetap 400 kan? Nah, artinya Nyonya Asri kan modalnya menjadi tinggal 400 kan? Oke. Sony 200 ya. Oke. Begitu ya. Sehingga komposisi presentasinya kan beda. Ya. Jadi accounting mengikuti apa yang disepakati para partner ya. Para partner menerima uangnya berapapun, kesepakatannya bisa juga beda ya. Oke. Tapi ini Pak. contohnya udah bagus, artinya dibagi rata aja biar simpel jelasinnya ya. Oke. Pak. Kita lanjut yang kedua ya Pak, teman-teman. Yang kedua itu diminta di soalnya, yaitu dia ini si Nyonya Sintanya katanya harus dapat kepemilikan yang lebih kecil dari yang disetor. Tadi kan nyetornya 400 ya teman-teman, sekarang dia malah dapatnya 25%. Kok bisa 25% gitu? Pertama, kalau pakai metode goodwill, seperti tadi juga udah disinggung di pertanyaannya teman kita dan terus dijelaskan juga sedikit sama Bapak tadi. Di metode goodwill ini kita kalau si Nyonya Sinta ini dapatnya lebih kecil dari yang disetor, berarti ada sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh si partnershipnya, atau bisa juga disebut itu sebuah goodwill gitu ya teman-teman, selisih. Nah, yang kita cari ini pertama-tama yaitu si selisihnya ini tadi gitu loh, si goodwill-nya. Gimana cara nyarinya? Sebenarnya saya juga belum paham 100% seperti apa persisnya, tapi kira-kira teman-teman saya pengen Sebentar mencoba. di soalnya, jadi sekarang soal batch Nyonya Sinta dapatnya berapa persen? 25%, Pak. 25%. Ya, dengan dia bayar ke para partner 400, kalau dia dapat 30% kan tadi dia dapat 40% kan, artinya sesuai gitu kan. Betul, Pak. Kalau sekarang kok dia dapatnya cuma 25%, berarti lebih kecil. Nah, dapatnya lebih kecil, nyatanya ada dua cara kan, dengan goodwill method sama bonus method. Nah, sekarang goodwill dulu ya. Betul, Pak. Oke. Izin ya, Pak. Artinya Nah, goodwill ini yang dia di setor, ya silakan. Oh, enggak apa-apa, Pak. Maaf. Ya lanjut aja, lanjut. Yang dia setor ini dibagi sama nilai yang dia dapat, apa komposisi kepemilikan yang dia dapatkan gitu. Jadi artinya dia nyetor 400 dapat 25%. Berarti nilai value-nya sebetulnya bisnis itu 1.600. $1.600. Nah, terus dikurangkan sama nilai sebenarnya yang tadi yang sebelum dia join gitu, old capitalnya gitu teman-teman. Yang mana yang kita ketahui tadi 1.000 ya, 500 sama 500 punya Asri sama Nyonya Sonya. Nah, dapatlah selisihnya dari yang implied value-nya sama old capital value-nya, yaitu $600. Nah, $600-nya ini kita apply ke revaluation-nya teman-teman. Di mana di sini tuh revaluation-nya ini, kalau yang saya pahami dari, kan kemarin saya ngerjainnya bareng teman ya Pak, mohon maaf. Ya, sebentar. Tadi kan udah tadi udah di implied dari soalnya bahwa dia nyetor 400, kalau normalnya kan dia dapat 40%. Kalau sekarang dapat 25%. Artinya kan goodwill-nya milik partner lama dong. Betul. Atau partnership-nya juga bisa. Ya. Setuju, Pak. Ya, jadi goodwill-nya milik partner lama karena dia dapatnya cuma 25%, lebih kecil kan? Kalau pakai goodwill method ya. Oke, lanjut. Nah, sudah begitu. Gimana sih kita nge-recordnya gitu teman-teman kalau dia ada goodwill seperti ini? Yang pertama kita lakukan yaitu ya evaluasi nilai modal yang ada di partnershipnya itu sekarang setelah si Nyonya Sinta ingin masuk jadi berapa gitu. Nah, caranya yaitu dengan menambahkan old capitalnya dengan goodwill yang kita temukan tadi yaitu 600, old capitalnya 1.000, sekarang menjadi 1.600 setelah ditambahkan dengan 600, yang mana dengan perinciannya yaitu milik Nyonya Asri sejumlah 800 dan Nyonya Sonya 800 juga, karena tadi 50-50 ya sebelum join. Kemudian barulah kita rekam yang namanya
keikutsertaan dari Nyonya Sinta sendiri. Oh ini sebelumnya kita rekam dulu yang goodwill-nya dulu ya teman-teman, mohon maaf. Nah, ini jurnalnya tadi yang 600 kan, jumlah goodwill 600, dia menambahkan kapital Nyonya Asli sama kapital Nyonya Sonya. Barulah setelah itu kita merekam keikutsertaan dari Nyonya Sinta. Di sini kapital Nyonya Sinta yang tadi sebesar 400 ditransfer dari kapital Nyonya Asli dan Nyonya Sonya sebesar 200 dan 200, sehingga pada akhirnya Nyonya Sinta komposisi jadi 25% dari total modal. Begitu Pak, ada yang ingin ditambahkan? Ya, nanti kita lihat pertanyaan teman-teman aja ya. Aduh, ya Pak, makasih. Ya gitu deh teman-teman, kalau yang metode goodwill kira-kira gitu garis besarnya. Ini kan saya ngambilnya contoh soal yang benar-benar simple gitu. Jadi etikatnya pengennya ya biar lebih mudah dimengerti aja gitu. Terus kita sekarang lanjut ke metode yang selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu metode Sebentar, yang tadi coba lihat naik ke atas sebentar. Setelah revaluasi modalnya cocok sesuai dengan kesepakatan ya. Artinya partner baru dapat 25% sesuai dengan kesepakatan ya. Ya, Pak. Yaitu $400 sehingga benar-benar 25% ya. Oke, ya lanjut. Ya, makasih Pak. Sekarang ada yang metode bonus. Nah, metode bonus ini kerasanya lebih simpel, tapi sebenarnya hitung-hitungannya kadang bisa bikin bingung juga gitu teman-teman di saya. Nah, jadi gini, pertama di metode bonus ini gimana ya, saya kurang ini. Ya artinya modalnya kan tetap 1 juta iya. di partnership. Tetap 1.000, tapi karena dia 25%, kita nyari si Nyonya Sintanya gimana caranya 25% dari 1.000, yaitu 250. Benar Pak, makasih Pak udah diingetin. $250. Nah, setelah itu setelah kita dapat gitu, mengandai-andaikan si Nyonya Sinta ini dapat $250. Nah, kita harus nyari juga si kapital Nyonya Asli dan kapital Nyonya Sonya ini berkurangnya berapa dolar dan berapa dolar gitu kan. Nah, di sini langsung saja diseimbangkan karena Nyonya Asli dan Nyonya Sonya kesepakatannya itu tetap 50-50 pada kasus soal saya ini. Jadi penjurnalan dari munculnya ikutsertaan dari Nyonya Sinta langsung saja 50/100 dari $250 gitu. Masing-masing $125 yang dikurangkan dari kapital Nyonya Asli dan Nyonya Sonya. Gitu. Ini metode bonus teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada yang yang beda, ya silakan yang punya pertanyaan atau yang beda persepsi silakan ditanya biar kita diskusikan. Entah itu dari segi kesepakatannya atau apapun, silakan teman-teman, atau dari Bapak juga boleh Pak. Ya kalau Nyonya Asli sama Nyonya Sonya itu kan dia tergantung kesepakatannya. Kalau dia mau dibagi 2, 125, 125. Tapi bisa juga dia masing-masing 100 sama 150 kan bisa-bisa saja, nggak masalah. Iya Pak. Ya lanjut, kalau belum ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terus udah deh teman-teman, yang kedua tuh kayak tadi itu yang dia dapat nilai kepemilikan lebih kecil dari yang disetor. Terus sekarang yang ketiga dari soal pertama yaitu si Nyonya Sinta sekarang dapat kepemilikan lebih besar dari yang ia setor. Balik lagi teman-teman, sama dengan soal sebelumnya ada 2 metode. Metode pertama metode goodwill yang saya coba, terus yang kedua baru metode bonusnya gitu. Di sini ada metode goodwill dulu ya teman-teman, mirip-mirip sama yang tadi, tapi karena karena hasil bagi dari modal yang disetor sama kepemilikan yang didapatnya itu lebih kecil dari old capitalnya, di mana di sini kan 800 sama 1.000 ya. Jadi si goodwill-nya ini mengurangi teman-teman. Tadi udah disinggung juga sedikit sama pertanyaannya Dan ya, Pak ya.
Ya. Dijelasin juga sama Bapak gitu, kalau gimana sih kok bisa ada revaluasi yang negatif gitu ke nilai partnership-nya gitu. Saya juga ikut tercerahkan tadi. Nah, kembali lagi ke soal implied value-nya dulu ya. Pertama kayak tadi teman-teman, implied value-nya itu 400 per 50%, itu 800, kemudian dikurangin sama out capital-nya 1000 $1000. Didapatlah goodwill-nya di kredit ya, di debit. Di debit sebesar 200 dolar. Udah sama seperti yang tadi, direvaluasi si ininya, total capitalnya, yang mana tadi 1000, sekarang dikurangi 200, setelahnya dapat nilai partnership-nya yaitu 800. Penjurnalannya ya sama seperti tadi sih, cuman dibalik sekarang ya, si capitalnya yang berkurang. Kalau tadi kan dengan munculnya goodwill, capitalnya tambah gitu, capital Nyonya Asli sama Nyonya Sonyanya. Sekarang capital kedua partner ini berkurang sebesar 100. Karena itu di sini, di kasus ini dibagi dua dari goodwill yang sebesar 200 dolar tadi. Udah, setelah di jurnal si penyesuaiannya, revaluasi dari munculnya goodwill. Oh ya, kenapa goodwill-nya negatif? Karena yang tadi seperti kalau di kasusnya itu, jadi seolah-olah Nyonya Sinta ini membawa goodwill gitu karena dia join ke sini, terus dia membawa goodwill sehingga dia mendapat kepemilikan itu lebih besar daripada yang dia disetorin. Udah deh, sekarang di jurnal keikutsertaan si Nyonya Sintanya tadi, dia join sebesar 400 dolar yang mana didapat dari nilai yang ia bayar ke masing-masing partner yang lama 200 sehingga dia dapat 400. Tapi 400-nya ini proporsi di partnership-nya dia 50% karena sekarang kan total nilai partnership-nya, nilai kapitalnya kan 800. Jadi begitu, dia udah 50% sekarang. Dengan catatan yang tadi dengan joinnya Nyonya Sinta di sini, dia kesepakatan membeli dari Nyonya Asli sebesar 200 sama Nyonya Sunya 200 juga gitu. Ada yang ingin ditambahkan teman-teman atau ditanyain? Dari Bapak ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, lanjut aja. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut aja. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau Ya, nanya. silakan. Sebenarnya saya ingin memastikan Oke, sih. sebentar. Ini kasusnya, sebentar. Kasusnya kan artinya yang Ini dari sekarang siapa? bayarnya ke partner ya. Bayarnya ke partner. Kemudian situasi yang sedang dijelaskan adalah partner baru dapatnya lebih. Yang sekarang itu dia dapat lebih besar, Pak. Lebih besar. Oke. Iya, masih ke yang partner. Ya, pertanyaan silakan. Ini Pak, saya mau Besar. Dari jadi yang kalau misalnya yang itu kan ada pembagian goodwill buat revaluasi. Nah, berarti pembagian goodwillnya itu tadi siapa? Amel. Kedengeran nggak? Maaf, kedengeran tidak, Pak? Kedengeran. Siapa Amel ya? Iya, Amelia absen 5, Pak. Ya, oke. Saya mau mastiin aja, berarti kalau misalnya ada goodwill, itu pembagian buat revaluasinya berdasarkan persentase dari out partnernya, Pak. Terus kalau misalnya yang metode bonus, berarti dia nggak memperhatikan nilai setoran dari partner baru, tapi dia memperhatikan persentase kepemilikannya aja. Kayak gitu nggak, Pak? Kasih. Ya. Jadi namanya partnership, ya kita perlu pahami accounting-nya sih ikutin jurnalnya kan cuma debit cash, kalau terima cash partnership-nya, kalau enggak debit modal partner lama ABCD misalnya ABC, kredit modal partner baru ya. Mungkin kalau ada perhitungan goodwill, ada goodwill di sana.
Ya, accounting-nya seperti itu. Nah, tapi accounting juga harus membantu menerjemahkan kesepakatan partner tersebut, ya. Artinya partner baru masuk, uangnya disetor ke para partner yang lama, dia dapat kepemilikan di partnership, sehingga partnership-nya menjadi partnership ABC misalnya, ya. Dia berapa persen disepakatinya, ya. Artinya dia dapat nyetor berapa, dapatnya berapa. Itulah value daripada bisnis yang dia sepakati di sini. Jadi misalnya di sini dicontohkan kan setornya 400 dapat di partnership 25% ya. Nah, sehingga coba naik ke atas lagi. Tolong sheet-nya ke atas sedikit di perhitungannya. Halo Frans. Halo Frans. Ya. Ini ada dua cara nih, ya tergantung partnernya milih yang mana. Halo Frans, Frans Sujaya. Halo. Dengar dia. Iya Pak, apa belum Ya, muncul? Bisa udah muncul. Ya, halo Pak. Bisa naikkan ke. Iya. Ya, masuk. Ya, udah muncul. Ya. Ya. Masuk Pak. Ya, sudah lihat. Ini memiliki kepemilikan sebesar 50%. ini soal yang mana nih? Coba yang tadi yang naik lagi ke atas ke 40 kali 4 ke 36 ke kolom baris 36. Baris 36. Ini masih baris 42 kelihatannya. Oke. Baik, Pak. Nah, ini metode bonus. Lagi delay ya sepertinya Pak jaringan ya, saya. Memang ada delay nih ya. Oke, terus ke bawah lagi. Ini yang tadi dijelaskan terakhir yang mana? Apakah terdengar teman-teman? Oke. Turun lagi ke 40-an, ke baris 40-an. Yang tadi dijelaskan. Halo? Halo, ya. Ya, bisa ditampilkan nggak yang terakhir dijelaskan? Yang terakhir dijelaskan tadi. Yang tadi dijelaskan kan dengan metode goodwill ya. Kan pada saat partner baru masuk itu dia bayar ke partner lama, dia bisa dapat lebih besar, bisa dapat lebih kecil. Halo teman-teman. Iya. Halo. Ya, perhitungan. Frans, terdengar Frans. Perhitungan goodwill-nya. Ya, ini baik, dikit. Ya. Baik, Pak, baik. Ya, Halo. turun dikit lagi. Ya, cukup. Nah, in-plat value-nya dia bayar 400, disepakati dapat 50%. Artinya value bisnis. Yang bonus ya, Pak? Atau yang 50%? Yang 50% ini ya, goodwill. Ya. Artinya dia bayar 400, disepakati. Baik. Saya turunkan. Dapatnya 50%. Artinya disepakati bahwa value dari bisnis yang ada itu adalah 800, ya kan? Padahal capitalnya 1000. Nah, ini kan satu sisi. Coba kamu ketik satu lagi, Frans, di sampingnya. Halo, Frans. Implied-nya dari sudut partner lama coba. Ya, partner lama. Ini equity-nya 1000. Ya. Halo, Frans? Aduh, susah. Nggak kedengeran ya, putus ya. Coba yang jaringannya agak bagus ini kayaknya agak putus-putus nih, Frans.
Ya Pak, masuk. Masuk, udah. Ya. Bukan 800 dong, berarti impact value-nya 2.000 dong berarti impact value-nya. Ya Pak, masuk. Ya. Kalau dari sudut pemegang saham Masuk, lama, ya impact value-nya berarti 2.000 kan? Artinya kepemilikan dia $1.000 itu disepakati itulah 50%-nya. Ya. Berarti ada goodwill-nya 1.000. Coba dibikin tabel sampingnya. Tolong dibikin tabel sampingnya. Ya. Ya. Kasih angkanya. Oke, transfernya. Ya. Jadi pada saat partner baru masuk, para partner kan mesti duduk bertiga itu. Tadi misalnya partnernya ABC, AB, C masuk, berarti kan ABCD, ABC jadinya kan. Duduk bertiga, berapa nih saya harus setor, kata C. Ya mereka kasih penjelasan tentang kegiatan partnership-nya. Oke, saya sepakat deh mau nyetor 400 di partnership yang equity-nya 1.000 dan sepakat ABC bahwa C dapat 50%. Artinya kan bisa juga dilihat bahwa berarti value dari bisnisnya itu adalah 2.000 berarti ya, karena yang partner lama tetap dapat 50% ya, nilainya adalah 1.000. Berarti nilai bisnisnya adalah 2.000 ya. Sehingga akan dilakukan revaluasi terhadap capital para partner lama ya. Sehingga masing-masing 2.000 mereka akan mentransfer tentunya ke partner baru sehingga modal partner baru setelah ada revaluasi kan menjadi 2.000. Kalau dikasih partner modal partnership baru menjadi 2.000, 40% untuk partner baru, berarti kan partner baru akan dapat 800 ya. Ya. Dapat 800 padahal dia setor 400 ya. 800 per 2.000 berapa? 2.000. 40% ya. 40% ya. Artinya partner baru juga membawa goodwill ya, dia setor 400, dia dapat 800. Artinya kan dia membawa goodwill. Tapi partnership juga di-adjust karena dianggap disepakati partnership ini bagus ya, sehingga partner lama juga akan melakukan revaluasi terhadap kepemilikannya ya. Putus sih. Coba ganti yang lain deh barangkali yang Tasya Musayada, Tasya. Mudah-mudahan bagus ininya. Halo Tasya. Halo Tasya. Pak, apakah Ya. suara saya terdengar? Oh bagus. Ya ini sepertinya lebih bagus nih sinyalnya nih. Ya, silakan. France off Di dulu share ya. screen, Pak. Diganti. Ya, share screen. Masih. Ya, Frans Wijaya stop dulu ya, udah. Sekarang ganti Tasya ya. Mudah-mudahan lancar ini.
Ya, jadi partnership intinya kesepakatan, apa yang disepakati oleh partner, accounting mengikuti. Ya, membantu menghitungkan, setelah itu hasil kesepakatannya dicatatkan. Ya. Jadi kalau para partner sepakat, oke, value bisnisnya meningkat, ya tinggal dihitung. Ada goodwill. Berarti para partner lama nilai kapitalnya meningkat karena ada goodwill-nya, ada business value-nya di sana. Bahwa setelah itu ternyata partner baru nyetor 400 dapatnya 600, ya berarti partner baru dianggap juga membawa nama baik. Ya, nggak masalah. Oke, ya silakan. Belum muncul? Ya. Jadi prinsipnya itu dulu. Ya. Sebentar Pak, mohon maaf laptopnya nge-lag sebentar Pak. Oh, laptopnya. Oke, ya. Jadi buat yang lain prinsipnya dulu, ya. Jadi ada kemungkinan partner baru masuk dapatnya lebih besar share-nya ya, atau lebih kecil share-nya. Dapatnya lebih besar atau lebih kecil bisa dicatat dengan dua pendekatan, ya, bonus approach ataupun goodwill approach, ya. Kalau ya tetap 800, ya, hanya antara partner lama misal AB-nya aja yang bersepakat, mereka nanti di partnership baru, ya, partnership ABC, masing-masing akan berapa persen kepemilikannya, ya. Nah, tentunya transfernya menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Bisa jadi pada saat partnership lama AB modalnya yang satu 500 juta, yang satu 600 juta, tapi kepemilikannya ya profit sharing agreement-nya sama-sama 50%, bisa saja, ya. Tetapi pada saat jadi partnership baru, jadi ABC, kan kesepakatan AB berakhir karena sekarang bikin kesepakatan baru namanya kesepakatan ABC, partnership ABC. Nah, tentu kita berpegang pada rasional, artinya kepemilikan itu mengikuti jumlah modal yang ada pada saat partnership ABC itu terbentuk, ya. Bahwa nanti ada yang nggak rasional, accounting tetap menyesuaikan, tetapi selama nggak ada informasi apa-apa, berapa modalnya di partnership baru, ya 800, C 40%, ya AB berbagi sama rata, berarti AB 30-30, udah mengikuti itu aja, ya. Seperti itu, ya prinsipnya. Kalau dengan bonus approach, ya mau partner baru tadi dapatnya 40%, ya nyetornya lebih kecil, atau bisa juga sebaliknya, ya bukan nyetor, dia ngasih ke pemegang, ke partner lama, ya karena bukan ke partnership store-nya kan. Pilihan kedua, dia kasih ke partner 500, ya tapi dapat kepemilikannya katakan 70%, ya bisa saja, ya. Itu yang disepakati partner, itu yang menjadi pijakan dari accounting untuk melakukan perhitungan sebelum melakukan pencatatan. Jadi kalau di partnership, hitung dulu baru catat. Dan kalau catat, nyatat jurnalnya nggak boleh salah. Hitungannya kan tergantung interpretasi kesepakatan, ya. Kesepakatannya bisa jelas, bisa juga nggak jelas, ya. Bisa mungkin bisa dilihat dari berbagai sudut, bisa saja, ya. Tapi jurnalnya nggak boleh salah. Tetap aja kalau ada partnership berbagi, ya berarti debit modal A, debit modal B, kredit modal C, begitu kan? Kalau pakai pendekatan goodwill, ya tentunya akan ada goodwill karena dapatnya lebih besar atau lebih kecil. Aku juga belum connect ya. Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Jadi kalau misalnya pakai metode Bapak yang terakhir itu, kalau misalnya yang soalnya nih? Sebentar.
bayarnya ke partner nih ya, kita bicara sedang bayar uangnya ke partner lama. Iya. Bukan ke partnership kan? Oh iya, maaf Pak, maksud saya ke partner lama. Itu misal kayak tadi Pak, itu kan masih 50%, 50%. Kalau misalnya dia bayarnya terus dia dapat kepemilikan 60%, ya nggak masalah. berarti nanti pas waktu perhitungan revaluasi itu implied value of firm-nya itu jadi 1000 dibagi 40 ya Pak. Karena kan kepemilikan modal A sama B itu jadi 40%. Ya. Jadi misalkan tadi modal A 400, modal B 400, total 800. Kemudian C nego bergabung. Bayar ke partner tidak ke partnership. Ya, bayar berapa misalnya tadi? 500. 600. Halo? Bayar berapa misalnya ke partner lama? Misalnya gini aja Pak, yang modal A itu modal A itu 500. Oke. LB itu 500. Ya, oke. Ada C ini membeli kepemilikan partner A sama B itu senilai 400. Berarti 200. Diasumsikan kesepakatannya begitu. Ya. Cuman si C ini akan mendapat kepemilikan sebesar 60%. Bisa, artinya dia kalau normatifnya kan dia kasih 400 dapatnya 40% kan? Iya. Ya kan? Tapi disepakati oleh para partner dia dapat 60%. Artinya dia bawa goodwill. Dia mungkin orang terkenal atau orang yang punya kemampuan, punya reputasi. Ya nggak masalah. Artinya walaupun dia ngasih ke para partner 400 ya, tetapi dapatnya 600 dia, sehingga akan di jurnal di partnership-nya debit kalau sistem bonus kan akan dicatat di partnership-nya debit modal A, debit modal B masing-masing 300, kredit modal C 600 kalau pakai sistem bonus. Oke. Artinya dia dapat 600 walaupun faktanya dia ngasih ke para partner hanya 400. Nah, kalau sistem goodwill tentu kita harus hitung. Ya. Artinya 400 itu 60%. Satu pilihan. Pilihan kedua 1 juta itu 40%. Ya, nanti kita lihat tabulasinya. Ya. Nah, partner pilih yang mana? Apakah value-nya turun, partnership yang lama, partnership AB, ataukah partnership AB itu value-nya naik? Ya, karena itu accounting tinggal menyesuaikan partner kesepakatannya mana. Oh, value-nya naik. Tuh, berarti ada goodwill kepada partner lama, walaupun partner baru masuk juga bawa goodwill. Ya, artinya ada penyesuaian dari value di capital partner A dan B yang tadinya 500, kalau ternyata value dari bisnisnya 1.400.000, berarti kan mereka akan naik 200. Ya, jadi 1,4. Kemudian ada C masuk, ya berarti C dihargai karena dia dianggap orang yang punya reputasi atau orang yang punya kemampuan untuk terkenal, ya. Sehingga walaupun dia hanya ngasih 400, dia dikasih 600 karena ada goodwill 200 yang dia bawa. Ya. Nah, Pak, kalau dalam perhitungan revaluasinya itu berarti yang total modal sebelumnya yang cuma 1000 itu nanti dibagi 40% ya Pak ya? Bisa salah satunya. Makanya partnernya sepakat yang mana? Apakah nilai bisnisnya turun? Ya, kalau yang tadi yang 1000 kalau sama dengan 40% kan sebentar, partner baru masuk berapa tadi? Bayar 400 ya? 400 Pak. 400 sama dengan berapa tadi? 40% ya? 60%. 60% ya? Dia harusnya dia dapat 40%, cuman dia diberi kepemilikan 60%. Nah, artinya kalau disepakati 400 itu sama dengan 60%, berarti kan value bisnisnya turun. 560 berapa tuh, coba hitung.
jadi 600. 600 ya. Padahal equity para partner di sana adalah 800. Ya negatif goodwill artinya para partner bersepakat. Kalau cara perhitungan seperti itu berarti mereka bersepakat bahwa business value-nya turun. Ya, sehingga equity para partner disesuaikan. Ya. Partner C masuk tetap dapat 40%. Ya. Itu satu kalau dihitung dari yang new 400 sama dengan 60%. Tapi kan juga bisa dihitung dari 800 berapa 1 juta ya tadi ya. 1 juta adalah 60%, 40%. Ya, sehingga 2,5 juta. Ya. Kan bisa juga dihitung begitu. Artinya value bisnisnya meningkat beberapa kali kan. Ya, C masuk tetap bisa dapat 40%, nggak masalah. Ya. Artinya dia mungkin juga bawa goodwill juga. Ini belum ada yang connect lah juga. Izin share screen, Pak. Oh ya, silakan. Biar kita discuss ada angkanya, biar lebih mudah dipahaminya. Apakah sudah muncul? Belum. Oh, sudah proses. Mulai jelasin yang mana ya, Pak? Ya. Dari yang Ulangi satu-satu deh yang dari dari awal aja biar angkanya nyambung apa angkanya beda-beda? Beda-beda deh kayaknya, Pak. Ini saya bikinnya. Ya udah, kalau gitu dari partner dari awal deh nggak Partnership. apa-apa. Uang dari awal aja, dari uang masuk ke partner, partner dapat lebih besar atau partner dapat lebih kecil, itu aja. Partner baru dapat lebih besar atau partner baru dapat lebih kecil. Yang sama nggak usah. Yang setor ke partner ya, Pak? Ya, setor ke partner dulu. Oh, baik. Nah, jadi yang pertama dia setor ke partner. Nah, mendapat kepemilikan yang lebih kecil daripada yang dia setor. Ini di soal, John memiliki modal sebesar 180 juta, sedangkan Charles memiliki modal sebesar 200 juta. Nah, di sini pembagian laba dan ruginya itu dilakukan pada jumlah yang sama, 50%, 50%. Lalu ada Zain masuk ke dalam persekutuan dengan bayar kas sebesar 180 juta untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 40% dari persekutuan tersebut. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan pendekatan goodwill, pertama dicari dulu implied value of firm-nya, di mana tadi si Zain itu menyetor sebesar 180 juta untuk Bukan mendapatkan menyerahkan ke partner. Iya, menyerahkan ke partner 180 juta, Pak. Ya. Nah, untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 40%. Nah, jadi di sini nilainya itu dihitung 180 juta dibagi 40%, yaitu 450 juta. Nah, lalu old capital-nya milik John dan Charles Ya. yaitu 380 juta. Nah, didapatlah goodwill-nya 70 juta. Di Goodwill-nya sini buat old partner atau new partner? ini punyanya si old partner, Pak. Old partner. Iya. Karena partnership yang baru masuk kan setornya 180 ya? Iya. Oke. Nah, lanjut ke jurnalnya, karena ini akan menambah capital old partner. Jadi, John Capital dan Charles Capital dikredit masing-masing 35 juta dan goodwill-nya tadi 70 juta. Nah, Oke. dilihat dari jurnal di sini, total capital yang dimiliki si John Capital
yaitu sebesar 215 juta karena ditambah dari yang 35. sebelumnya ya. Dan capital yang dimiliki Charles juga jadi 235 juta karena tadi awalnya 200 juta lalu ditambah goodwill-nya 35 juta. Nah, lalu kesepakatannya John dan Charles itu memutuskan untuk mentransfer modal yang sama kepada Zain. Oke. Nah, karena tadi si Zain itu menyetor sebesar 180 juta, maka masing-masing si John dan Charles menyetorkan sebesar 90 juta. Jadi jurnalnya John Capital di debit 90 juta, Charles Capital di debit 90 juta, dan di kreditnya Zen Capital 180 juta. Karena Tolong ini di samping final dikasih persentasenya. Di mana, Pak? Di samping final itu final dikasih persentasenya. Oh, di sini. Di kolom G. Oh, dijelasin dulu ya, Pak. Dikasih persentasenya dulu aja biar gampang jelasinnya. Ini di Word apa di Excel? Di Excel. Iya, kan bisa tinggal langsung aja. Dibagi aja. Entah. Sama dengan di bagian bawah. $125 per. Ini kayaknya nggak otomatis deh, Pak, di spellnya. Oh. Oke, yang 180 per 480 berapa tuh? Tulis saja enggak? Ini 27%. Oke, terus yang Charles? Artinya hasilnya sesuai dengan kesepakatan apa tidak? Intinya kan begitu. Sesuai kesepakatan berarti oke, nggak masalah. Ya, dia sesuai kesepakatan karena dia dapat 180 juta. Oke, itu 40% itu kan, kasih tulis 40%. Ya. Ini karena koma, jadi ini. Ya. Jadi C ngasih 180 juta, dapatnya 180 juta. Ya. Oke. Tapi di sini goodwill-nya bukan datang, maksudnya didapat oleh old partner. Ya, untuk old partner. Oke, ya. Jadi goodwill untuk old partner 1. Oke, berikutnya pakai pendekatan bonus ya. Ya, selanjutnya menggunakan pendekatan bonus. Karena tadi si Zain itu mendapatkan 40% dan 380 juta itu didapat dari old capital milik si John dan Charles. Ya. Nah, dikalikan 380 juta dikali 40% itu 152 juta. Nah, karena kalau misalkan pendekatan bonus tidak dilakukan evaluasi, maka langsung dibuat jurnalnya Zen Capital 152 juta. Dan karena si John dan Charles bersepakat untuk masing-masing memberikan jumlah yang sama kepada Zain, jadi tinggal dibagi rata. Jadi 76 juta masing-masing di debit dan untuk Zain Capital di kredit. Artinya ini bonus untuk old partner. Iya, Pak, Artinya karena ya. Partner baru ngasih berapa tadi? 180 ya? Iya, 180 juta. Dapat 152. Dia kasih bonus ke partner lama ya. Nah, jadi di sini perhitungannya si John yang awalnya 180 juta karena mentransfer sebesar 76 juta ke Zain, jadi finalnya 104 juta. Charles awalnya mempunyai 200 juta lalu transfer 76 juta ke Zain, jadi 124 juta. Dan si Zain mendapatkan kepemilikan yang lebih kecil daripada yang dia store, yaitu 152 juta. Karena bonusnya didapat oleh si old partner. Di samping 152 dikasih persentasenya. Baik. Artinya tetap sesuai dengan kesepakatan bahwa Zain dapat 40%. Ya.
Lanjut ke soal 3 atau gimana, Pak? Ya, ini kan udah selesai. Berarti kan satu situasi di mana partner baru masuk, tapi yang mendapat goodwill ada partner lama, yang dapat bonus adalah partner lama. Oke. Terus berikutnya. Baik. Lanjut ke soal 3. Di sini soalnya N memiliki modal dia sebesar 400 juta, lalu Sam juga memiliki modal sebesar 400 juta. Nah, lalu si Tan itu bergabung dan membayar langsung kepada si N dan Sam masing-masing sebesar 100 juta. Jadi dia bayar 200 juta masing-masing, 100 juta ke si N dan 100 juta ke Sam. Nah, lalu dia itu mendapatkan 20% dari kepemilikan. Nah, di metode goodwill-nya, di sini cari dulu implied value of firm-nya 200 juta dibagi 20%. Nah, 200 juta itu berasal dari modal yang disetor oleh si Tan. Nah, dibagi 20%, itu kepemilikan yang nanti akan, maksud kepemilikan si Tan itu di partnership. Nah, habis 200 juta dibagi 20%, 1 miliar. Lalu old capital-nya milik si N dan Sam, yaitu 800 juta. Jadi total yang disetorkan di sini 200 juta. Nah, modal kepemilikan si Tan kan 20%. Dikali 80, ini 800 maksudnya. 800 juta. Ini kan 800 juta. Nah, jadi 160 juta. Sebentar. Lalu goodwill-nya jadinya 40 juta. Nah, kalau di sini goodwill-nya dia diberikan kepada si Tan New partner. Capital. Ya, kepada new partner. Jadi kalau misal si Kasih dalam goodwill kurung new. apa, Pak? Kasih Tan di dalam kurung tanya kasih di dalam kurung new supaya nggak bingung. Di sini. Di Tan Capital. Itu kan Anyo. Itu kan partner baru kan? Iya, sebentar. Nah, jadi karena si goodwill-nya itu milik si Tan, jadi jurnalnya goodwill-nya di debit, lalu Tan capital-nya di kredit sebesar 40 juta. Lalu karena sepakat juga untuk memberikan jumlah modal yang sama kepada si Tan capital, jadi dia di debit N capital 100 juta, Sam capital 100 juta, dan Tan capital 200 juta. 200 juta ini sebanyak yang si Tan capital itu store. Nah, lalu perhitungannya di sini, sebelumnya si An dan Sam memang mempunyai 400 juta di partnership tersebut, lalu adanya revaluasi di mana si goodwill itu menjadi milik si Tan sebesar 40 juta. Nah, total setelah revaluasi sebesar 840 juta. Nah, jadi kepemilikan si Tan itu menjadi 240 juta setelah revaluasi dan total seluruh capital di partnership tersebut sebesar 840 juta setelah adanya revaluasi. Persentasenya tolong. Oh iya, Pak. Nggak ketemu kayaknya nih. Presentasinya nggak ketemu. Apa?
Coba dihitung. 240 dibagi 840. Enggak 30%. Ada yang kurang pas itu ya. Oh, ini. Ya, jadi yang penting hasil akhirnya sesuai dengan kesepakatan. Disepakati Tan ngasih berapapun tapi di partnership-nya dapat berapa? 30% disepakatinya. Dapatnya berapa persen disepakatinya? 20%, Pak. 20%. Ya. Artinya Tan kasus yang ini Tan store berapa? 100. 200 juta. Sebentar modal. Coba baca di atas lagi kurang. Jadi Modal partner lama berapa? Modalnya 800 juta yang partner lama. Terus si Tan itu menyetor 200 juta, masing-masing 100 juta ke N, ke Sam. Oke. Berarti modal partner lama 800. Iya, ya. Pak. Tam nyetor 200 dapat 20%. Iya. Oke. Oke, berarti 200 dapat 20%. Berarti berapa dong tuh? 500 dong, coba lihat di atasnya. Kok 80 juta sih? Coba di atas lagi. Setor 200 dapat 20%. Berarti value-nya berapa? Iya. 1M. Oke. Jadi Kemudian 20% dari 1M. ya. Artinya ada goodwill sebesar 200. 40 juta. Oh, goodwill-nya 40 juta, Pak. Tunggu dulu. Nyetornya 200, dapatnya 20%. Implied-nya berarti kan value-nya 1M kan? Iya, 1M. Oke. Terus out capital-nya berapa? 800 juta. Ini yang di-store ke partnership atau masih ke partner nih? Ke partner. Ke partner. Berarti kan 800. Padahal nilainya adalah 1M. Berarti ada goodwill-nya 200 dong? Iya kan? Jadi coba dipikirin. Implied value-nya 1M. Ya. Bahwa value bisnis itu 1M. Ya, value itu disepakati value bisnis 1M. Tapi baru tercatat 800. Berarti ada yang nggak tercatat, yaitu 200. Goodwill-nya 200. Coba. Oh. Lupa, coba. Goodwill 200 tentunya kan akan dialokasikan ke old partner dulu. Artinya bisa jadi bisnis partner yang lama itu memang bagus, ya. Tetapi partner baru bisa saja dia membawa goodwill juga karena dia orang top. Ya, tapi bisnis partner yang lama kan bisa aja bagus. Berarti kan dialokasikan ke partner lama dulu. Iya, Pak. Oh. Oh, berarti di sini goodwill yang kan 200 juta. Jadi masing-masing si N dan Sam itu dapat 100 juta ya, Pak? Tergantung profit sharing agreement-nya berapa dia. Tadi contohnya di soalnya berapa persen? 40%. Iya. Belum disebutkan, harus disebutkan ya, masing-masing mendapat 50%. Sebutkan aja dulu ya, di soalnya tambahin. 400, terus masing-masing memiliki 50%. Ya, udah gitu. Oke. Sehingga
kenaik setelah direvaluasi ya, setelah di appraisal dinilai bisnisnya naik 200. Artinya modal para partner lama meningkat dulu 100 berarti kan? Iya. Begini, Pak. Delapan puluh ya. Transfernya berapa disepakati? 80-80? Iya, karena masing-masing 50%. Ya, oke. Ini kenapa nggak pakai rumus saja? Biar Oh nggak, iya. Hah? Ini agak susah ininya. Bawah juga belum berubah tuh angka bawahnya. Angka totalnya belum berubah. Lain kali pakai rumus saja ya semuanya ya. Ya, mungkin tugas berikutnya harus pakai Excel ya biar kelihatan perubahan-perubahannya mudah. Transfer ketan berarti 160. Itu jumlahnya juga 2 juta. 200.000 1 M transfer 160. Berarti nggak usah dijumlah itu. Di finalnya aja 160. 1 M. Itu 1 M. 1 M. Kan tan 160, bukan 200. Total final time 160. Yang lain kali pakai Excel aja. Iya, Pak. Ketemu nggak? Oh, nggak ketemu juga nih. Sebentar, tan dapat berapa persen dapatnya? 20%. 20% berarti 200 dong harusnya. Benar, 200, maaf saya salah tadi. 20% berarti 200 bukan 660. Di sininya kan, Pak. Ya, 100 ya. Harusnya Ya, 100. 100 sama 200 kan dapatnya 20%. Ya, 100. Jadi memang goodwill itu hanya numpang lewat aja. Ya. Ini transfer juga 100. Berarti finalnya 400, 200 ya. Jadi 20%.
Tan dapat 200, padahal dia kasih lebih tadi ya. Presentasinya 40, 40, 20. Oke. Jadi Tan An sama Sam masing-masing punya 400 juta, total 800. Tan ngasih ke An dan Sam 200 ya? Berapa ngasihnya? Masing-masing 100 juta, Pak. Ya, totalnya 200 kan? Ya. Iya. Dan disepakati dia dapat 20%. Ya, artinya value dari bisnis itu 1M. Ada goodwill 200 untuk old partner berarti kan? Iya. Dia ngasih 200 dapat 200. Sesuai dengan 20%-nya. Baik, Pak, lanjut ke Ya. metode bonus. Ya. Nah, di sini karena tadi si Tan itu mendapatkan 20% dari kepemilikan, sedangkan old capital-nya sebesar 800 juta, jadi di sini perhitungannya jadi 160 juta. Nah, jadi tadi si Tan itu akan mendapatkan 160 juta. Nah, jadi masing-masing si N dan Sam itu menyetor, maksudnya ya 80 juta, 80 juta. Jadi awalnya 400 juta, karena ditransfer sebesar 80 juta, jadi finalnya sebesar 320 juta. Nah, totalnya sama 800 juta. Dengan old capital. Tapi di sini si Tan itu mendapatkan kepemilikan yang lebih kecil, maksudnya jumlah yang lebih kecil karena dia menyetor sebesar 200 juta, tapi di sini dia hanya mendapatkan 160 juta. Sehingga jurnalnya menjadi si N Capital dan Sam Capital di debit 80 juta masing-masing dan di kredit Tan Capital sebesar 160 juta. Bagaimana Pak? Ada yang... Kasih presentasinya. Oh iya. Artinya kita harus mengikat di presentasinya. Ya, sesuai kesepakatan bahwa setelah panel baru masuk, panel baru pokoknya dapatnya berapa persen itu yang nggak boleh menyimpang. Ya, itu kuncinya. Jadi si N 40%, Sam 40%, dan Tan 20%. Itu sesuai dengan kesepakatan. Ya. Iya. Artinya dia dapat 20%, yaitu 160 juta. Padahal dia nyetor berapa? Nyetornya 200 juta, Pak. 200 juta. Artinya dia kasih bonus ke partner lama. Partner. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ke partnership, Pak. Oh, ini setelahnya udah ke partnership nih? Iya. Cash-nya mana? Jurnal cash-nya kalau ke partnership. Ini ke partner atau ke partnership nih? Itu ke partner, yang ke partnership belum, Pak. Belum, ya ini ke partner kan? Ini kan ke partner. Ya, artinya kan dia ngasih ke partner 100. Ya kan? Tetapi di partnership dia dapat 160 kan? Iya. Artinya dia kasih ke old partner 40 kan? Iya, Pak. Oke. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya masuknya partner baru, tapi dia bayarnya ke partnership. Oke. Nah, soal yang pertama,
ini kalau case-nya mendapatkan kepemilikan yang sama dengan yang di-store. Di sini soalnya Bastian dan Nai itu memiliki persekutuan. Modal masing-masingnya sebesar 200 juta. Mereka memutuskan untuk menerima sekutu baru bernama Harry dengan menyetorkan sebesar 200 juta. Tolong geser Si ke Harry, kolom Adam, nggak kelihatan. Ini yang kelihatan di kolom E nih. sudah Pak. Munculin kolom A coba di layar. Ini masih belum kolom A. Tadi ini sheet baru atau bukan? Di sebelahnya Pak. Oh, sebelahnya. Ya udah, munculkan kalimat di mana tadi? Yang dibaca tadi mana? Bastian dan Mei ya? Dan Ney ya? Iya Ya. Pak, yang ini nih. Bentar. Oke. Oh iya ya, oke. 200 juta ya? Iya, Ya. 200 juta. Oke. Nah, Ya. di sini kesepakatannya mendapatkan kepemilikan modal sebesar 1/3 dari total nilai aset Oke. persekutuan. Ya. Ya. Oke. Nah, lalu di sini jadinya jurnalnya itu karena dia menyetornya cash, jadi cash di debit sebesar 200 juta dan di kreditnya Harry Capital sebesar 200 juta, di mana didapat dari 1/3 dikali 600 juta. 600 Oke. juta itu total dari keseluruhan yang dimiliki partnership, Oke. beserta yang disetorkan oleh si Harry Ya. yang 200 juta itu. Nah, di sini jadinya awalnya si Bastian itu dapat 200 juta masih sama. Jadi dia masih sama, Ya. masing-masing 200 juta. Ya. Di sini jadinya masing-masing 1/3 dari 600 juta. Yang hari dapat sepertiga ya. Oke, ya Ya, lanjut. Oke, yang lanjut berarti kan mhm, sekarang kondisinya partner yang nyetor ke partnership bisa dapat lebih besar, bisa dapat lebih kecil dari kecil. setorannya kan? Oke. Ya, Yang di pertama sini, soal yang kedua lebih kecil nih ya. iya, Pak. Nah, nih di sini modal Aish, Beni, dan Caca pada tanggal 1 Januari 2019 dia masing-masing 100 juta, 120 juta, dan 150 juta. Nah, Oke. di sini tentuin laba rugi dibagi dengan rasio 2/3/5. Ya. Nah, pada tanggal tersebut Kevin tuh menyetor uang sebesar 130 juta untuk Oke. mendapatkan 25% dari modal persekutuan yang baru. Nah, di sini kalau misalkan menggunakan goodwill method, dicari dulu kan implied value of firm-nya, dia 520 juta. Ini didapat dari 130 juta dibagi 25%. 130 Oke. juta adalah uang yang disetor Kevin dan 25% dia kepemilikan yang akan didapatkan di persekutuan baru tersebut. Nah, jadi totalnya 520 juta, old capital-nya sebesar 370 juta. Itu total dari modal Aish, Beni, dan Caca. Nah, dan add investment-nya 130 juta. Ini tadi yang disetorin si Kevin. Nah, jadi seluruhnya 500 juta, didapatlah goodwill-nya sebesar 20 juta. Oke. Artinya firm value-nya 520, padahal uang yang masuk dengan modal lama hanya 500. Artinya ada goodwill 20. Ya. Ya, Pak. Nah, lalu di sini di jurnal karena goodwill-nya itu milik si Old Capital, jadi jurnalnya goodwill-nya itu di debit sebesar 20 juta dan tadi kan ditentukan perbandingannya Mas Ya. 2/3/5. Jadi si 20 juta itu dibagi sesuai perbandingan yang tadi. Oke. Jadi Ace Capital dapat 4 juta, Beni Capital 6 juta, dan Caca Capital 10 juta. Nah, Oke. lalu Kemudian karena Kevin menyetor cash sebesar 130 juta, jadi cash di debit dan di kreditnya Kevin Capital sebesar 130 juta. Nah, oke. Oke, di sehingga sini berapa persen nah, modalnya Kevin? di tabel revaluasinya awalnya Ais itu 100 juta, lalu adanya revaluasi penambahan goodwill, jadinya 104 juta.
Lalu Benny juga sama, awalnya 120 juta karena ada penambahan goodwill 6 juta jadi 126 juta, dan Caca menjadi 160 juta akibat adanya penambahan goodwill. Oke. Nah, kalau Kevin tetap sama, sebesar yang di stok tuh 130 juta. Dan itu 25%. Ya. Nah, Oke. jadi dia totalnya tuh setelah revaluasi dan setelah penambahan investment dari si Kevin totalnya 520 juta. Oke. Ya, oke. Ya, artinya dia dapat 25% sesuai dengan kesepakatan kan? Iya, Pak. Ya. Nah, Artinya bisnis yang lama ada goodwill dari bisnis yang lama ya. Oke, lanjut. iya, Pak. Nah, lanjut kita ke bonus method. Nah, bonus method dia kan 370 juta punyanya si Aish, Benny sama si Caca. Lalu ada investmentnya dari si Kevin 130 juta. Jadi seluruh capital di partnership itu sebesar 500 juta. Nah, karena tadi katanya proporsi kepemilikan modal Kevin tuh 25% kan ditentukannya. Jadi dikali 500 juta dari total capital partnership. Jadi 125 juta. Nah, yang disetor si Kevin itu 130 juta. Di sini jadinya minus. Jadi kalau misalkan di sini minus berarti bonus yang diterima itu oleh old partner sebesar 5 juta. Nah, dia juga dibagi sesuai proporsi yang tadi yang 2:3:5. Jadinya di sini wah mana ini cashnya? Nah, ini belum ditulis di sini. Jadinya di sini H Capital Cashnya berapa cashnya? ini belum ditulis Pak, Ya, 130 juta. 130, oke. Tapi Ya. dapatnya hanya 125 kan? Iya, 125 juta karena Ya, di karena sini yang 5 juta buat old partner. buat old partner. Oke, ya. Sehingga komposisinya ada nggak di bawahnya? Oh ini Pak yang nggak ada. Oh, Tadi nggak ada. Ya sudah. komposisinya cuma pas di Yang ini jelas pas new partner dapatnya sesuai 25% ya ya, dari tuh. total modal partnership yang baru ya, yaitu Iya, Pak. 125 ya. Oke. Ya ini bonus untuk old partner ya, karena new partner setor 130 dapat 125 ya. Oke. Lanjut. Nah, Pak, lanjut di soal yang selanjutnya. Nah, di sini kalau dia case-nya mendapatkan kepemilikan yang lebih besar dari jumlah modal yang di-store. Nah, di sini Aca dan Ica memiliki modal persekutuan dia masing-masing 15 juta. Ya. Nah, terus mereka itu memutuskan untuk menerima sekutu baru, Dian menyetorkan kas sebesar 20 juta. Nah, dia di sini kesepakatannya mendapatkan kepemilikan modalnya sebesar 50%. Nah, lalu goodwill method nih, menggunakan metode goodwill, di sini nilai kepemilikannya kan tadi masing-masing kan 15 juta, lalu dibagi 50%. Nah, totalnya 60 juta. Lalu nilai kepemilikan modal Dian kan 50% dikali 60 juta. Tadi 50% tuh nih ini dikali 60 juta. Mana. Nah, jadinya 30 juta ditambah Sebentar, coba lihat soalnya dulu. Saya lihat soalnya, balikin ke soalnya. Coba kita lihat soalnya dulu. Oke, Aca dan Ica 15 juta. Kemudian Dian 20 juta. Jadi totalnya 50 juta kan? 50 juta, tapi Dian dapatnya 50%. Artinya lebih kecil ya. Lebih besar ya, lebih besar ya. Oke, ya lanjut. Lalu di sini dia kan setoran Diannya tadi 20 juta. Nah, jadinya 60 dikurangi 50 ada goodwill di sini sebesar 10 juta. Oke, Nah, di karena mana
value dari bisnisnya adalah 60 juta, tapi modal yang ada adalah 15, 15 dan 20 yaitu 50 juta kan? Sehingga ada goodwill 10. Oke. Nah, di sini goodwill-nya itu diberikan kepada new partner, kepada si Dian ini. Jadinya dia kan cash-nya dia menyetornya 20 juta. Dia dapatlah goodwill sebesar 10 juta. Dan akhirnya dia total Dian Capital sebesar 30 juta. Oke. Ya. Artinya Dian Capital 30% dapat 30 juta dapat 50% ya. Oke. Ya. Lalu Terakhir. di bonus metodenya. Nah, ini terakhir nih ya. Iya Pak, kan total seluruh modal partnership setelah Dian menyetor 50 juta. Nah, 50 juta ini tuh 15, 20 iya, kan 50 sama juta ya. 20. Ya. Lalu di sini nilai kepemilikan modal Dian kan 50%. Jadi 50% dikali 50 juta, 25 juta. Setoran modal Dian 20 juta. Jadi bonus yang dimiliki Dian sebesar 5 juta. 5 juta. Lalu jurnalnya itu cash yang disetor oleh Dian 20 juta. Lalu di sini si Aca dan Ica itu menyetorkan, maksudnya memberikan bonus gitu 2.500.000 masing-masing kepada Dian. Jadi total modal yang dimiliki Dian itu sebesar 25 juta. Oke, jadi dia nyetor 20 juta, dapat 25. Ya. Dia dapat bonus dari old partner. Iya, Pak. Oke. Cukup? Cukup. Ya, coba ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman yang lain? Ya, artinya tolong ini di save ya, nanti tolong di-share di grup WhatsApp ya. Tapi kita tunggu dulu pertanyaan dari teman yang lain ya, yaitu kondisinya setor ke partnership. Artinya modal partnership bertambah ya. Tetapi pada saat di store yang nyetor ini bisa dapat kepemilikan lebih besar, bisa juga mendapat kepemilikan lebih kecil. Dalam contoh yang terakhir, dia dapat kepemilikan yang lebih besar, ya, sehingga old partner kasih bonus ke dia, atau ada goodwill untuk dia karena dia orang hebat barangkali ya, sehingga dia dapat bonus, atau kalau pendekatan goodwill dia bawa goodwill. Ya, ada yang punya pertanyaan? Ya. Nggak ada yang punya pertanyaan? Sudah relatif oke semua nih? Kalau gitu saya mau tanya, coba dan Membesa. Ya Pak, hadir. Iya. Coba yang bagian terakhir tadi, bisa direview nggak? Yang bonus metode Pak. Yang bonus untuk new partner ya. Jadi tadi kan ada dua pendekatan tuh kan, pendekatan goodwill ya, goodwill untuk new partner maupun pendekatan bonus ya, bonus untuk new partner ya, silakan. Ya, jadi kalau misalnya bisa diperlihatkan, tolong soalnya. Ini soalnya. Iya. Nah, jadi soal 3 ini mendapat kepemilikan yang lebih besar dari jumlah store. Jadi Aca Ica ini memiliki persekutuan 15 juta dan untuk menerima sekutu baru, Cidian menyetorkan kas 20 juta. Yeah. Dan mendapatkan kepemilikan modal dalam persekutuan sebesar 50%. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya di total modalnya mereka total semua 15 tambah 15 tambah 20 kan 50 juta. Nah, mendapat kepemilikan sebesar 50%, berarti nanti kapital si Dian ini nanti dia mendapatkan 25 juta gitu. Jadi sehingga value bisnisnya berapa? Kenapa Pak? Value bisnisnya? Value bisnis. Nilai perusahaannya berapa, nilai usahanya? Kalau misalnya dari goodwill berarti nilai perusahaannya jadi 60 juta Pak. Dari
dari 30 juta dibagi 50% kepemilikan dari si yang baru ini. Si Ya. dia. Jadi nilai kepemilikan apa? Setelah direvaluasi nilai kepemilikan modal barunya itu total nilai partnership jadi 60 juta. Enggak. Ya benar 60 juta dan sehingga goodwill-nya ini menjadi 10 juta. Karena nilai kepemilikan modal dia itu kan tadi 50%-nya dari 60 juta, jadi 30 juta kan berarti setengahnya. Sedangkan si Dian ini hanya menetor sebesar 20 juta gitu. Sehingga ada ekses yaitu goodwill 10 juta. Nah, nanti 10 jutanya ini akan nanti ditambahkan bersama cash sehingga kapital Dian ini menjadi 30 juta gitu, Pak. Kalau yang metode goodwill. Oke, berarti Dian bawa goodwill ya. Iya. Dia nyetor 20 juta, dapatnya 30 juta. Oke, kalau metode partnership-nya, metode apa? Bonus? Kalau misalnya metode bonus, berarti total modalnya tetap 50, Pak. 50 juta. Nah, kita lihat dari 50 jutanya itu, ternyata si Dian ini mendapatkan kepemilikan sebesar 50%. Berarti kapital Dian ini nanti dapatnya jadi 25 juta. Sedangkan si Dian hanya menyetor sebesar 20 juta. Berarti ada ekses sebesar 5 juta. Nah, 5 jutanya nanti ini dijadikan bonus untuk si Diannya. Oke. Sehingga nanti di dalam jurnalnya cash-nya tetap 20 juta, namun dibantu dengan ACA Kapital dan ICA Kapital, jadi mereka menyetor kapital juga ke Dian Kapital. Sebesar masing-masing 2.500.000 sehingga Dian Kapital mencapai 20 juta. Ya. Ya, jadi itu loh kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dari partnership agreement yang secara accounting sederhana tinggal mencatat debit cash atau debit capital old partner, credit capital new partner, ya. Mungkin ada goodwill di sana. Tetapi perlu dilakukan perhitungan dulu, ya, karena ada agreement yang para pihak itu sepakat, atas dasar kesepakatan itulah dieksekusi, ya. Nah, pencatatannya tadi bisa goodwill approach, bisa bonus approach, ya. Goodwill bisa to old partner, bisa to new partner. Bonus juga sama, bisa to old partner, bisa to new partner. Oke, ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di contoh soal yang kita lihat kan kayak udah dikasih gitu ya, Pak. Coba hitung melalui dengan metode goodwill dengan bonus gitu kan, Pak. Ya. Kalau misalkan dia di soalnya itu nggak dikasih tahu, disuruh ngitungnya pakai metode apa? Ya, nggak ada masalah. Artinya kan accounting tinggal ngikutin. Kalau memang nggak ada arahan, ya dua-duanya ya bener lah. Oh, saya pikir kalau misalkan memang di soal nanti dikasih tahu ada dilakukan revaluasi, artinya Otomatis. Goodwill. Revaluasi otomatis goodwill kan? Oh iya, oke Pak. Ya, ya bagus pertanyaannya. Siapa tadi? Absen 8 Angelika. Angelika, oke, ya bagus. Yang lain ada pertanyaan? Enggak. Sudah mantap nih sepertinya untuk partner baru masuk ya. Mudah-mudahan nggak ada hambatan. Kita boleh Pak izin bertanya. Ya silakan. Izin ya Pak. Ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita tahu apakah itu goodwill-nya itu dari partner yang baru masuk atau goodwill-nya itu mengurangi nilai modal dari partnership itu Pak? Apa di soal nanti dikasih tahu ya Pak? Kan kita bisa lihat tadi contoh soal yang goodwill ke mana yang coba ini yang nomor 3 ya. Partnership ya. Ini dia menyetor 20 ya. Coba lihat contoh ke bawah ya. Dapatnya tolong ke bawah dikit lagi. Halo. Ya. Ini menyetor 20 dapatnya 25. Berapa? Dapatnya terus bawah lagi.
Ini paling bawah, Pak. Ya, oke. Dapatnya 3 ke atas lagi. Yang goodwill, yang goodwill. Ya, ini, Pak. Ya. Dapatnya 30. Ya, artinya kan berarti dia dapat goodwill. Ya kan, dia lihat di kesepakatannya. Di kesepakatannya dia nyetor berapa, dapat berapa. Ya, artinya kan dia dapat lebih besar dari yang di store. Artinya ada goodwill, dia diakui goodwillnya, dia diakui reputasinya. Kalau metode bonus, dia nyetor berapa, dapatnya lebih. Dia juga diakui reputasinya, hanya nggak dicatat sebagai goodwill. Artinya partner lama ya udah bagian saya berkurang aja deh, karena reputasi dia lebih bagus, ya karena dia tidak ingin melakukan revaluasi, ya sama saja begitu. Ya jadi di dalam ceritanya kelihatannya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Situasinya akan selalu seperti itu. Yang penting prinsipnya kita paham partnership ABC. Kalau ada D masuk, partnership ABC itu bubar. Bikinlah kesepakatan partnership ABCD. Logisnya, partnership ABCD membuat kesepakatan profit loss sharing agreement based on capital yang ada masing-masing. Ya, kalau sebelumnya ABC modal sama profit loss agreement-nya nggak nyambung, ya bisa saja. Tapi pada saat jadi partnership ABCD, nah itu normatifnya, ya logisnya, modalnya berapa, profit sharing agreement-nya proporsional, ya seperti itu. Kemudian pada saat ada partner baru masuk, mereka bertiga bisa bersepakat, ya A, B, C masuk, bisa bersepakat. Oke, kita revaluasi. Oh, artinya pakai pendekatan revaluasi. Alah, nggak usah direvaluasi lah. Udah, orang accounting hitung, kita nggak usah revaluasi. Ini si A dapat modal sekian. Ya, dari saya sekian, dari si A sekian, dari si B sekian. Dia ngasih ke saya totalnya sekian. Oh, berarti ada bonus yang diberikan. Bonus ke old partner bisa, bonus ke new partner bisa, tergantung berapa angka yang munculnya. Ya. Kalau bonus tentu kan implied, ya. Kalau misalnya uangnya ke para partner, hanya implied aja, hanya diketahui aja bahwa oh dia ngasih uang 200 kok dapat modal di partnership cuma 150. Oh berarti dia ngasih bonus ke old partner. Atau sebaliknya, dia ngasih 200 ke old partner tapi di partnership dia dapat 300. Oh, berarti dia dikasih bonus oleh para partner yang existing atau old partner ya. Nah, itu kelihatan di situasinya. Oke, ada lagi punya pertanyaan? Ya, jadi jurnalnya nggak boleh salah. Angkanya memahami ceritanya. Oke, kalau gitu Tasya tolong filenya di-share di WA group ya, sehingga yang lain juga bisa lihat ya. Oh iya, baik. Terus kita break dulu 5 menit ya. Kemudian nanti kita lanjut lagi ya. Jam 13.35. Oke, ya, jam 17 ya. Ya, Pak. Agak lama nih waktunya ya.